Educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, selamat siang semuanya. Di sini juga sudah bergabung, sudah ada narasumber kita, Ibu Marsha. Selamat siang, Ibu. Yang Mbak Naila. Suara saya Selamat terdengar siang. dengan baik, Ibu? Ya, sangat terdengar baik. Oh, oke. Baik, Ibu, kita akan segera mulai ya, Ibu, ya, untuk webinar kita pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu Marsha selaku narasumber kita pada siang hari ini dan juga para peserta yang sudah hadir. Sepertinya yang peserta yang lainnya juga sedang dalam proses join juga, jadi kita sambil menunggu aja, kita mulai pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu secara online ya teman-teman semuanya, bertemu melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan webinar rutin dari Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Jadi pada siang hari ini tentunya disuguhkan dengan topik dan juga pembahasan yang tentunya menarik dan cukup relevan untuk kita mahasiswa, teman-teman di sini ataupun yang sudah bekerja atau mungkin saat ini yang sedang mencari pekerjaan. Nah, nanti pada topik dan pembahasan pada siang hari ini yaitu
bagaimana nih caranya atau tips dan trik untuk membuat profil LinkedIn dan juga membuat CV yang relevan dan juga tepat, tentunya nanti akan dikupas tuntas oleh pembicara kita. Di sini sudah ada Ibu Dr. Marsha Marta MSI. Enaknya saya manggilnya Ibu Marsha saja, boleh Ibu? Boleh, Aman, boleh. Usia aman ya. saja juga boleh, Mbak Naila. Oh, oke. Oke. Baik teman-teman, di sini tidak sendiri, ada saya juga, Naila Saputriode, selaku moderator yang akan membantu memandu jalannya webinar pada sesi pertama ini hingga selesai nanti. Teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dari webinar pada siang hari ini. Teman-teman diharapkan untuk off mic ya, nanti bisa dipersilahkan on mic apabila sudah masuk pada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa bertanya secara langsung atau juga bisa ketik melalui kolom chat ya. Teman-teman nanti bisa disimak materi yang akan dibawakan oleh Ibu Marsha. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan untuk link absensi akan dibagikan di akhir sesi webinar. Jadi diharapkan para peserta dapat stay sampai dengan akhir sesi webinar kita pada siang hari ini. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun mungkin sebelumnya teman-teman bertanya ya, siapa ya pembicara kita yang akan membawakan materi ini? Mungkin sedikit saya kupas tentang Ibu Dr. Marsha Marta MSI. Beliau merupakan lulusan doktor juga dari Gunadarma University. Beliau juga sebagai trainer dan juga praktisi. Tentunya di sini sangat relevan dengan materi yang akan dibagikan. Beliau cukup banyak mempunyai pengalaman yang profesional, diantaranya juga sebagai HR spesialis dan juga di sini sebagai asesor HR dan juga menjadi dosen di Gunadarma University. Sekilas dari gambaran pembicara kita pada siang hari ini, tentunya harapannya teman-teman para peserta dapat menyimak dengan baik hingga akhir sesi nanti. Boleh ditulis, dicatat poin-poin pentingnya. Apabila ingin ditanyakan, boleh dengan sangat ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan sesi ini kepada Bu Marsha. Bu Marsha, apakah kita sudah siap untuk membahas dan akan disampaikan oleh Bu Marsha? Ya, baik, Mbak Naila, saya siap. Oke. Baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu mungkin yang ada di sini dari Esa Unggul dan juga teman-teman semua peserta yang saya hormati. Saya Marsia, seperti yang tadi dikenalkan sama Mbak Naila, gitu ya. Hari ini saya akan memaparkan, gitu ya, materi webinar tentang bagaimana membangun CV yang global ready dan juga bagaimana sih untuk membuat LinkedIn kita, gitu ya, jadi sepertinya menarik untuk dilihat, gitu, teman-teman. Mudah-mudahan setelah selesai sesi kita ini, kita akan teman-teman akan bisa mendapatkan sesuatu gitu ya dan akan bisa dipergunakan bermanfaat gitu ya yang aplikatif yang teman-teman bisa lakukan. Baik, saya izin untuk share screen ya, berarti ya. Hmm. Ya, screen saya sudah terlihat. Sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Ini adalah tema kita hari ini. Oke, ini tujuannya yang saya buat gitu ya, bahwa kita bisa membuat CV yang siap bersaing secara global, lalu mengoptimalkan profil LinkedIn kita gitu ya untuk peluang internasional, lalu memberikan tips dan studi kasus gitu ya, sedikit-sedikit mungkin mudah-mudahan tipsnya bisa teman-teman aplikasikan. Oke, kalau kita berpikir tentang global ready gitu ya, berarti apakah yang ada di pikiran teman-teman apa sih? Oh ya, teman-teman, sambil kita kenalan, saya mau kenalan sama hari ini perasaannya teman-teman gimana sih? Boleh dikirim, boleh ditulis di kolom chat ya, hari ini yang dirasakan apa? Ya, perasaannya senang, bahagia, sedih, bete gitu ya. Dituliskan di kolom chat ya sambil ini ya. Oke, teman-teman, balik lagi nih ya ke materi saya. Kira-kira ketika teman-teman melihat tentang global ready,
Itu yang ada di pikiran teman-teman apa? Bekerja di mana kira-kira? Dengan melihat tema kita itu berarti kita tuh mau ngelamar kemana sih kira-kira nih? Ada yang mau memberikan pemikirannya, pendapatnya, silahkan open mic. Nggak ada yang tahu. Ke luar negeri mungkin ya gitu ya, mau ngelamar ke luar negeri gimana caranya, atau mungkin sekarang kan sudah pasar bebas begitu ya, jadi kita bisa aja banyak perusahaan yang dari luar yang mungkin ada di Indonesia, ataupun mungkin kita bisa bekerja remote gitu ya. Ada banyak sekali sekarang mahasiswa saya yang semester 8 itu mereka udah mulai kerja remote gitu ya, dari untuk perusahaan-perusahaan luar gitu kan, dan mereka udah apa namanya bekerja di sana secara remote. Apalagi sekarang dengan kurikulum yang terus-menerus diperbarui sama pemerintah, memungkinkan kita untuk bisa bekerja dengan lebih leluasa begitu ya, dimanapun itu. Karena ini juga sebagai bahan, karena kan universitas itu kan tidak, sekarang ini penilaiannya kan nggak harus bekerja di dalam gitu ya, tapi bagaimana universitas ini bisa membawa diri keluar, itu juga akan dinilai gitu ya sebagai bentuk penilaian akreditasi. Gitu. Nah, untuk bisa memiliki mindset global ready ini, ada beberapa hal yang saya mau ceritakan ke teman-teman. Yang pertama, kita tuh berpikir lintas budaya. Perusahaan-perusahaan yang global itu biasanya akan memiliki karyawan-karyawan tuh yang nggak cuma dari Indonesia aja teman-teman, yang nggak cuma dari satu negara gitu ya, atau mungkin dari Malaysia aja, atau mungkin dari Australia aja, enggak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang global gitu ya, mereka punya berbagai macam karyawan yang dari berbagai macam negara. Oleh karena itu, ketika teman-teman mau untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang seperti itu, teman-teman harus berpikir lintas budaya. Artinya apa? Nggak kaku, teman-teman. Nggak bisa kaku untuk selalu berpikir di Indonesia nggak kayak gitu. Di Bandung, orang Bandung tuh nggak kayak gitu semua, nggak bisa. Ya, jadi kita tuh harus bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak kaku. Kita harus bisa menerima bagaimana budaya orang lain gitu yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi kita harus bisa berpikir bahwa oh ada orang yang langsung to the point ketika mengucapkan pendapatnya gitu ya, mengutarakan pendapatnya. Ada orang-orang yang memang harus muter dulu gitu ya, supaya enak ngomongnya gimana, yang agak lamban dalam dalam bereaksi, yang reaksinya mungkin terkontrol dan lain sebagainya. Yang dipengaruhi oleh budaya. Jadi, ketika kita mau masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang global, kita harus punya pikiran ini dulu, bahwa mereka tidak sama dengan kita. Dan kita harus terima hal itu dengan baik, gitu. Ya. Yang kedua, teman-teman tuh harus bisa melek teknologi dan adaptif terhadap teknologi itu. Gitu ya. Teman-teman pasti sudah tidak lagi kaku gitu ya dengan kalimat bahwa perubahan itu secara cepat sekali, ya kan? Ya sangat cepat gitu ya, apalagi semenjak pasca COVID-19, perubahan teknologi ini kan sangat cepat gitu ya. Yang tadinya kita tidak mengenal bagaimana apa namanya itu, mungkin pelajaran daring itu sudah ada dari 2013. Tapi setelah itu ini lebih diperkenalkan sampai hari ini kita bisa webinar seperti ini. Itu ya setelah COVID-19 kan gitu ya. Jadi memang perubahan itu secara cepat. Hari ini teman-teman bisa buat CV yang sangat baik gitu kan ya. Teman-teman bisa membuat segala sesuatu dengan lebih eye catching gitu kan ya, karena adanya teknologi-teknologi seperti Canva. Teman-teman bisa ngerjain PR, ngerjain tugas itu dengan cepat karena adanya kemajuan ChatGPT. Teman-teman bisa mencari jurnal dengan cepat dan tepat gitu ya, dengan adanya bantuan AI yang bisa yang membuat teman-teman untuk bisa apa namanya mencari jurnal dengan baik dan sesuai gitu kan ya. Itu kemajuan-kemajuan yang teknologi sudah buatkan. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di zaman itu, di zaman sekarang ini yang kemajuan teknologinya sangat cepat, sangat dibutuhkan kemampuan untuk adaptif, untuk bisa teman-teman itu menggunakan semua peralatan atau teknologi itu dengan baik gitu ya. Dan sangat sangat apa ya, sangat diuntungkan kita dengan kemajuan teknologi ini. Nah, ketika teman-teman mau maju ke dalam perusahaan-perusahaan yang memang global, teman-teman harus bisa melek teknologi tersebut. Salah satunya dengan menggunakan LinkedIn ini, gitu ya, dalam mencari pekerjaan. Nah, itu udah satu bentuk teman-teman tuh melek teknologi. Apalagi teknologi yang bisa kita gunakan gitu ya saat ini banyak sekali gitu ya, dan itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang dengan mindsetnya global
gitu ya. Lalu fokus pada transferable skill dan juga pencapaian yang terukur, gitu ya. Teman-teman, hari ini kita itu selalu berpikir keberhasilan itu bisa diukur, harus bisa diukur, gitu kan ya. Dengan apa? Mungkin salah satunya dengan angka, gitu. Jadi di dalam CV nanti saya akan jelaskan sedikit gitu ya bahwa CV kita itu harus bisa impactable, impactfulnya. Impactfulnya dapat dari mana? Dapat dari angka-angka gitu loh. Dapat dari pencapaian-pencapaian. Itu akan lebih berbicara banyak ketimbang teman-teman hanya mengungkapkan daftar, daftar, daftar gitu ya. Nah, hal itu ketika teman-teman mau masuk ke dalam apa namanya itu untuk masuk ke dalam era yang globalisasi seperti ini, teman-teman itu harus bisa berpikir seperti ini, gitu ya. Ketika teman-teman mau masuk ke dalam satu lingkungan yang globalisasi, teman-teman harus memiliki skill yang dimana skill itu bisa dijual, skill itu bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu. Ketika kita mau bergaul, ketika kita mau untuk bisa memiliki teman gitu ya di dalam globalisasi, mereka akan selalu berpikir apa keuntungan saya berteman dengan gitu ya. Bukan berarti bisa minjem duit, enggak ya, tapi lebih kepada apa namanya? Teman-teman punya apa sih, kemampuan apa sih, itu yang akan dilihat gitu loh dalam pergaulan di global, apalagi di dalam industri global. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membawa diri, skill apa, value apa yang ada di dalam diri teman-teman, yang itu bisa ditransferablekan secara skill kepada orang-orang yang ada di sana. Oleh karena itu teman-teman, mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, memang kita itu harus jadi mahasiswa yang aktif. Bersyukur untuk Esa Unggul yang mau memberikan program-program seperti ini. Gitu ya, bahwa Universitas Esa Unggul sadar dan Universitas Esa Unggul itu mengerti bahwa kebutuhan ke depannya akan seperti ini dan Universitas Esa Unggul itu mempersiapkan hal ini untuk para mahasiswanya. Gitu. Karena itulah yang memang akan dicari di global sana gitu. Ya, dan kalian harus bisa membuat pencapaian itu terukur. Nanti saya ajarkan gimana caranya ya. Lalu memahami ekspektasi employer global. Yang tadi ya, employer global itu selalu berpikir bahwa dia itu bukan satu-satunya yang benar, bahwa dia itu harus bisa fleksibel kepada siapapun, dia itu harus bisa apa namanya itu memiliki skill yang memang bisa dijual dan bisa menjadi sesuatu daya tarik atau menjadi sesuatu yang lebih yang apa bedanya dia dengan orang lain. Bukan saya bilang lebih ya, tapi lebih kepada apa perbedaan kita dengan orang lain yang dimana hal itu bisa kita bagikan kepada mereka. Begitu. Ya, itu adalah mindset global ready. Ya, jadi teman-teman punya dulu nih mindset global ready-nya. Setelahnya nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat CV-nya gitu. Tapi teman-teman harus nangkep dulu mindset orang-orang yang siap bersaing secara global itu seperti apa. Orang-orang yang memang memiliki sesuatu untuk bisa dijual, orang-orang yang memang memiliki sesuatu yang terukur pencapaiannya, orang-orang yang memang adaptif terhadap segala sesuatu yang baru dan tidak rigid gitu ya, tidak kaku, tapi lebih kepada fleksibel dengan segala macam budaya gitu ya. Ketika budaya kita mau diterima di satu tempat, kita juga harus bisa menerima dulu budaya orang lain gitu ya, dengan sederhananya seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bagian keduanya ya, membangun CV yang global ready gitu ya. Ada 3 hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu karena kita berbicara tentang global, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih profesional dan karena ya memang banyaknya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Inggris, mau nggak mau kita menggunakan bahasa itu. Kalau teman-teman memiliki bahasa yang lain dan kira-kira mungkin teman-teman akan melamar gitu ya kepada negara-negara bagian dari China gitu misalkan, dari Tiongkok gitu ya, mungkin ke Hong Kong atau ke mana, ke Makau dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan bahasanya mereka itu juga oke. Tapi di sini untuk hal ini saya berpikirnya adalah bahwa kita akan secara global gitu ya, benar-benar global. Jadi gunakan bahasa profesional. Bukan hanya kalian bikin CV kalian ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya, teman-teman ya. Tapi menggunakan istilah yang memang umum dipakai di dunia kerja internasional ya. Contohnya nih, kalian itu jangan menggunakan kata-kata yang terlalu umum gitu ya. Help, helping gitu ya. Itu rasanya harus diganti sekarang teman-teman ya. Mungkin di sini saya kasih contoh adalah dengan assist atau
facilitated gitu ya, atau coordinated gitu kan. Nah, itu jadi adalah kata-kata yang lebih profesional dan memang biasa digunakan di dunia bekerja gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, kita jangan lagi bilang di dalam CV kita in event preparation gitu ya. Tapi akan lebih enak mana nih ketika kita menggunakan coordinated event logistic for a campus seminar with 200 participant gitu ya. Lebih enak yang mana kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Lebih enak yang mana? Nggak ada yang mau ngasih pendapatnya? Saya sedih deh. Saya dicuekin. Oke. Kenapa di sini harus ada lebih panjang? Apakah yang lebih panjang lebih bagus, Bu Marsha? Enggak, bukan masalah lebih panjang lebih bagus. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, yang di atas itu cuma bilang saya ini ya udah saya mempersiapkan event. Udah cuma bilang itu. Gitu ya. Tapi yang kedua gitu ya, ketika kita mau membangun CV yang global ready, yang tadi saya bilang bahwa kita tuh harus punya skill yang memang terukur gitu loh teman-teman. Semua orang bisa membantu event, tapi eventnya sebesar apa sih? Gitu kan ya. Nah, dengan bisa kita bilang bahwa ini yang ikut eventnya 200 loh, cukup besar. Dan saya membantu di bidang logistiknya, gitu kan ya. Nah, itu akan lebih terukur. Oh, ketika saya membaca sebagai HR gitu ya, saya membaca CV ini, saya akan langsung berpikir kemampuan apa di bagian logistik yang kalian sudah miliki. Gitu. Jadi kalau misalkan cuman yang tadi di atas help in event preparation ya saya mikirnya kamu jadi apa ya? Habis itu kan menimbulkan pertanyaan lagi gitu kan ya. Nah, kalau yang di bawah sudah langsung lengkap gitu ya kalian berikannya. Nah, itu mengenai bahasa. Lalu yang kedua, ketika kalian apa namanya membuat CV, alangkah baiknya itu singkat dan padat gitu ya. 2 halaman cukuplah untuk CV gitu ya. Karena rekruter di perusahaan global itu hanya baca screening di awal itu 6 sampai 8 detik. Jadi dalam waktu 6 sampai 8 detik itu ketika kalian tidak bisa memberikan sesuatu yang menarik kepada mereka, mereka akan skip CV kalian, teman-teman. Gitu ya. Baru di tahap administrasi aja akhirnya kita CV kita sudah kalah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya CV kita tuh lebih eye catching dan lebih bisa menarik, gitu ya. Lalu pastikan informasi yang paling atas itu penting yang ada, gitu kan ya. Jadi di header, summary, sama case skill-nya itu adalah sesuatu yang penting dan memang sesuai dengan yang diminta oleh organisasi tersebut yang mau kalian lamar, gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang ada yang namanya kita akan bicara tentang bagaimana caranya supaya CV kita tuh lolos dari uji apa namanya tuh ini ya aplikan tes trackernya gitu ya. Kita akan bicara tentang itu nantinya. Lalu untuk membuat CV yang global ready, kita itu harus fokus sama pencapaian, bukan hanya tugas. Kalau selama ini teman-teman masih membuat daftar tugas, itu sudah so yesterday gitu ya. Ketika kita mau membuat CV yang global ready, kita harus bisa membuat CV yang memang tadi gitu ya, fokusnya pada pencapaian, bukan hanya apa ya, daftar tugas gitu loh, ya. Fokus pada pencapaian itu gimana caranya? Menggunakan metode STAR, ada situation-nya, ada test-nya, ada action-nya, ada result-nya, ya, untuk bisa menulis pengalaman. Kayak tadi nih, di bagian, apa namanya, bahasa. Coordinate event logistic for a campus seminar with 200 participant. Ya kan? Menurut kalian ini sudah pakai metode STAR belum? Ada nggak situation-nya? Ada nggak tesnya? Ada nggak action-nya? Ada nggak result-nya? Ya. Nah, itu harusnya kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Gitu. Jadi ketika nanti si recruiter akan membaca CV kita, dia akan langsung tertarik karena kita sudah bisa memberikan apa yang diinginkan, gitu loh. Ya. Contoh, ya, kita akan bilang bahwa kita ini adalah bagian daripada event apa namanya itu kampus komite gitu kan ya.
Nah, daripada kita cuma bilang member of campus event committee gitu ya, lebih baik kita akan menggunakan bahasa yang lebih pakai tadi metodenya STAR itu, ya. Let a 5-member team of to organize a webinar attend by 300 plus participant, increasing club engagement by 40%. Ya. Ini akan lebih berdampak nggak ketika teman-teman menjadi HR gitu ya, posisikan diri kita saat ini menjadi recruiter, kira-kira teman-teman akan lebih suka nggak melihat kalimat yang kedua? Ya, di situ akan terlihat bahwa apa namanya, ini ya memang terukur gitu loh, memang ada dampaknya. Oh, ini orang pernah bekerja sebagai tim untuk bisa mengurus webinar yang cukup besar yang dihadiri lebih dari 300 orang, dan ini dampaknya dia bisa meningkatkan engagement sebesar 40%. Itu yang maksud saya tadi, pencapaian yang terukur. Jadi memang kita harus mau nggak mau menggunakan angka. Apakah bisa dengan kualitatif? Kalau itu bisa digunakan dengan kualitatif, silakan gitu ya. Tapi karena ini bentukannya CV dan diharapkan nggak terlalu panjang, lebih baik memang pakai angka gitu, teman-teman. Ya, ini adalah prinsip awal di mana kalian harus bisa membangun membangun hal ini dulu supaya CV kalian itu global ready. Di prinsip awal ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apakah cukup jelas? Saya mohon mungkin responnya, mungkin bisa thumbs up kalau misalkan merasa ini cukup jelas, atau ada yang mau diulang kembali, saya bersedia sekali untuk mengulang. Silakan teman-teman, berikan responnya. Cukup jelas? Thank you Ricky. Terima kasih Mbak Aulia, Mas Rezi Zikri, terima kasih untuk ininya. Oke, saya lanjut ya. Saya butuh saya butuh interaksi kita gitu ya, supaya saya tahu bahwa kalian masih bersama dengan saya gitu ya. Oke, ini adalah struktur CV Global Ready ya. Ada headernya, itu di dalam header itu ada nama, nomor kontak kalian, nomor handphone gitu ya. Kalau misalkan masih punya nomor telepon rumah, silahkan dicantumkan. Ada LinkedIn gitu ya, URL-nya gitu ya, portofolio kalian ya. Ini adalah hal-hal yang harusnya ada. Kalian bisa foto ini screen-nya, silahkan. Nanti saya di bawahnya akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya. Lalu ada professional summary, ya. Ini 3 atau sampai 4 kalimat tentang diri kalian, gitu ya, pencapaian, gitu ya. Lalu ada case skill, itu ada soft skill, ada hard skill, ada yang relevan, gitu ya. Jadi ketika kalian jangan bikin CV itu satu untuk semua ya, teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita kan akan ngelamar ke perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak membutuhkan skill kita yang lain gitu loh. Jadi ketika kita mau melamar ke satu perusahaan gitu ya, ke satu company, tolong dilihat dulu sebenarnya yang dia butuhkan apa sih. Lalu sesuaikan di situ skill kita dengan apa yang harusnya yang sama dengan mereka. Ketika mereka ketemu, ketika match apa yang ada sama kita dan yang mereka butuhkan, sangat mudah sekali untuk kalian tuh diterima. Minimal secara administratif CV kalian tuh memenuhi standarnya mereka. Begitu, ya. Nah, teman-teman, ini saya akan ajarkan ke kalian ya, karena kan kita kan menggunakan global ready gitu ya, pendekatannya kan global. Dan ini kan pakai LinkedIn, jadi saya akan berbicara tentang bagaimana CV kalian itu lebih bisa untuk diterima secara ini ya, menggunakan aplikatnya ya teman-teman ya. Jadi tidak tulis tangan gitu loh, kita tidak melihat. Kalau mau tulis tangan silahkan gitu kan ya. Tapi saya berharap ini kita punya persepsi yang sama bahwa ini akan kita gunakan untuk di LinkedIn gitu ya. Jadi yang akan saya bahas ini adalah CV-CV yang harusnya itu sudah akan lolos dari ATS namanya, Applicant Tracking System. Ya, jadi si ATS ini memang sudah bekerja pada beberapa sistem yang ada di beberapa pencarian aplikasi pencarian database CV gitu ya. Nah, ini harus kalian lakukan gitu ya.
Lalu ada experience. Experience itu urutkan mulai dari yang terbaru gitu ya sampai yang paling lama gitu kan ya. Dan dengan tadi metodenya metode STAR tadi ya, ada situationnya, ada tesnya, ada eh, apa namanya itu pencapaiannya gitu ya teman-teman. Ini harus menggunakan metode-metode itu supaya apa? Tadi lebih menarik CV kita. Ya, education and certificate itu juga harus kalian masukkan gitu ya. Lalu bagaimana ketika kalian juga mungkin berorganisasi di organisasi-organisasi non-profit gitu ya, sebagai volunteer atau community engagement itu harus dijelaskan juga karena sedikit banyak ini informasi-informasi ini akan menjelaskan siapa kalian sebenarnya hanya melalui CV. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh isinya gitu ya. Misalkan di tadi nama di headernya itu kita bisa tuliskan nama kalian gitu ya. Di sini saya pakai contoh aja ya. Kalau misalkan ada yang namanya sama, mohon maaf ini bukannya ini tapi mungkin hanya kebetulan aja gitu ya. Misalkan namanya Marsha Putri Wijaya, tinggalnya di Jakarta di negara Indonesia. Lalu ada emailnya, lalu ada LinkedIn linknya gitu ya. Ini headernya cukup ini gitu kan ya. Lalu untuk bagian kedua gitu ya, kalian itu bisa menggunakan ini tentang profesional summary. Professional summary ini yang paling sederhana. Asumsi saya yang mengikuti webinar ini saat ini adalah mahasiswa. Dan kalian dipersiapkan oleh lembaga apa namanya oleh kampus untuk bisa nanti mencari kerja di luar itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya mencoba membuatnya itu ya yang mahasiswa banget gitu ya. Jadi bilang kalau kalian ini adalah mahasiswa tingkat akhir di psikologi karena saya psikologi jadi saya menggunakannya banyak yang psikologi nih teman-teman ya. Mohon maaf untuk bukannya nggak sayang nih sama fakultas yang lain, cuman karena background saya psikologi gitu ya. Lalu kalian bisa menggunakan lagi yang profesion apa yang kalian sudah apa yang kalian sudah kerjakan. Bu, kalau saya nggak punya pengalaman magang sama pengalaman bekerja gimana? Tolong tuliskan bagaimana kalian problem solving kalian dalam tugas-tugas kuliah. Itu yang bisa kalian masukkan di professional summary ini. Ya, gini teman-teman. Yang saya dari penelitian banyak penelitian saya gitu ya, dan juga saya baca jurnal. Kita itu kan sebenarnya nggak akan inget ya sama materi di kuliah itu apa, gitu ya. Kalau yang hari ini udah semester 3 atau 4, masih inget nggak semester 1 itu kalian akan belajar apa? Materinya secara detail masih inget nggak? Ada yang mau jawab nggak? Masih inget nggak? Materi-materi di semester 1 mungkin gitu. Saya yakin udah kebanyakan kita lupa. Tapi apa yang kita ingat daripada semester 1 kita? Minimal kita akan mengingat gimana susahnya kita ngerjain tugas itu. Materinya nggak ingat, mungkin tugasnya juga nggak ingat. Tetapi bagaimana susahnya kita ngerjain tugas, hujan-hujanan, ke rumah teman sampai malam diomelin orang tua, itu yang akan membekas di dalam otak kita gitu kan ya. Hipokampus kita merekam hal itu semua gitu kan ya. Tetapi ketika kalian tidak menyerah dengan tugas-tugas kalian dan proyek kalian itu dinilai bagus oleh dosennya, walaupun lupa materinya apa, gitu ya. Tapi itu adalah problem solving kalian. Bagaimana cara kalian mengerjakan tugas, bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan, tuliskan itu di dalam CV. Gitu. Karena tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian memang belum pernah bekerja dan lain sebagainya. Itu boleh dimasukkan di sini. Ya. Lalu di sini ada proyek-proyek yang kalian sudah mungkin lakukan gitu ya. Ini kalian bisa iniin gitu ya. Gunakan lalu mungkin tadi apa namanya? Yang keempat tadi apa? Sorry, saya lupa nih. Saya harus mundur dulu kayaknya. Ini ya. Yang keempat tadi tentang ini cross culture communication event. Ini adalah skillnya kalian, gitu kan ya. Ini adalah kata kunci untuk kalian tuh bisa ngapain aja sebenarnya. Skill-skill yang kalian punya, gitu kan ya. Communication, gitu kan ya. Mungkin kalian bisa berbicara dalam beberapa bahasa, itu ungkapkan teman-teman, gitu ya. Lalu ada event planning, kalian bisa membuat rencana event gitu ya. Walaupun mungkin pas ditanya event planningnya apa, oh lebaran keluarga, ya nggak masalah. Tapi ketika kalian bisa planning itu, gitu kan, itu kan jadi lebih baik sih. Gitu ya, public speaking gitu kan ya, kalian presentasi di kelas dengan sangat baik gitu kan ya, ya silahkan.
Ini untuk yang sederhananya aja udah bagus. Apalagi ketika kalian, yang saya yakin anak-anak Esa Unggul itu pasti punya pengalaman yang luar biasa. Ya, pernah berbicara dalam mungkin di depan presiden dan lain sebagainya, itu masukkan ke sini. Gitu ya. Lalu untuk pengalaman, gunakan poin-poin dan dengan kata kerja yang aktif ya teman-teman ya. Jangan tadi help gitu ya, tapi lebih kepada manage gitu kan, lead, organize, develop gitu ya. Kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang aktif, bukan kata-kata kerja yang pasif gitu ya. Karena dengan kata kerja yang aktif, kita akan lebih mudah untuk bisa memberikan dampak gitu kan ya. Sertakan angka untuk hasil kerjanya gitu. Misalkan tadi bahwa meningkatkan engagement daripada apa namanya itu universitas-universitas yang terlibat dalam webinar kalian sebesar 40%. Itu kan ada angkanya dan ada kenaikan gitu ya. Kita bisa melihat bahwa oh ini berdampak nih apa yang dia kerjakan gitu. Nah, misalkan teman-teman yang sudah bekerja gitu kan ya, kalian bisa membuat satu sistem di mana sistem itu akan bisa mereduce waktu kerja kalian sebesar 30%. Itu sertakan di situ, teman-teman. Gitu ya. Saya membuat sistem untuk apa namanya itu untuk laboratorium dan lain sebagainya di mana dengan seperti itu saya bisa membantu teman-teman saya untuk bisa mengerjakan tugasnya 30% lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Nah, itu masukkan ke sini gitu ya, bahwa itu adalah pencapaian kalian gitu. Ya. Nah, untuk bagian yang ini kalian bisa sertakan mata kuliah yang relevan. Jadi misalkan kalian tuh mau melamar sebagai apa? Digital marketing gitu kan ya. Nah, kalian tuh dari ekonomi. Kira-kira apa nih yang bisa digunakan, mata kuliah apa yang bisa digunakan untuk bisa membangkitkan gitu ya atau bisa membuat CV kalian itu lebih relevan. Atau kalian anak psikologi yang pengen supaya bisa bekerja sebagai digital marketing gitu kan ya dalam satu perusahaan global. Kira-kira mata kuliah apa di psikologi yang bisa digunakan untuk oh memang ini dibutuhkan nih untuk marketing digital gitu ya. Sertifikat online ya, ikut webinar seperti ini sertakan gitu ya. Bahwa ketika perusahaan bisa melihat ini sebagai oh ini anak udah pernah nih ikutan acara-acara seperti ini. Asumsi mereka bahwa anak ini siap untuk bisa bekerja di perusahaan global gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Lebih enak kayaknya, lebih supaya lebih cepat juga ya. Ini kenapa tidak jalan? Ini. Oke, kesalahan umum yang ada di CV, gitu ya. Biasanya kita tuh menggunakan foto-foto yang tidak profesional, ya. Hati-hati sekali ya, gitu ya. Terlalu banyak informasi yang tidak relevan, ya. Tadi mata kuliah yang kita, misalkan di mata kuliah yang memang tidak relevan dengan perusahaan yang mau kita tuju, lebih baik nggak usah, gitu kan ya. Deskripsi pekerjaan tanpa bukti capaian, tadi nggak ada angka-angkanya yang bisa digunakan. Itu biasanya akan membuat CV kalian membosankan, ya. Menggunakan bahasa yang pasti, gitu kan ya. Tadi ada kata help, gitu kan ya. Maka akan lebih baik kita manage atau apa gitu ya. Nah, ini komponen penting dalam LinkedIn gitu ya. Itu tadi CV-nya. Sekarang kita bicara tentang profil LinkedIn kalian. Sampai di sini untuk ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tadi kita bicara tentang CV yang global ready. Sebelum kita masuk ke profil LinkedIn, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas? Mungkin kita bisa kasih lagi thumbs up-nya supaya saya semangat nih. Gitu ya. Oke. Saya boleh sebentar stop share sebentar ya, Mbak Naila ya. Saya ada mau cek ini saya PPT. Oke, udah oke kok. Nah, ini adalah hal-hal yang harusnya ada di LinkedIn, gitu ya. Nah, kadang-kadang LinkedIn kita kenapa sih Bu? Saya kayaknya LinkedIn udah buat bagus sebagus-bagusnya. Sepertinya saya tuh sudah menjalankan engage dengan baik. Saya sudah banyak juga mempromot gitu kan ya profil LinkedIn saya. Tapi kenapa ya kadang CV saya tuh nggak keambil gitu.
nggak terdetek atau apa. Nah, kita harus tahu bahwa ada yang namanya ATS ya, Applicant Tracking System. Nah, si Applicant Tracking System ini itu adalah perangkat lunak yang digunakan perusahaan, terutama perusahaan besar atau global, yang menyaring atau mengelola dan menilai lamaran pekerjaan secara otomatis sebelum sampai ke mata rekruter gitu ya. Jadi bukan karena CV-nya yang kurang informatif, tapi mungkin CV kalian itu memang secara tracking system itu tidak memenuhi syarat gitu. Nah, gimana caranya supaya aplikasi atau CV kalian itu memenuhi syarat si ATS? Kita akan belajar sama-sama ya. Nah, kita harus tahu dulu nih fungsi daripada si ATS itu apa sih? Fungsi ATS itu adalah menyaring kandidat dengan kata kunci. Ya, jadi di sini kata kunci kalian itu harus tepat, teman-teman. Ya, nah kata kunci yang tepat itu gimana sih? Menyimpulkan apa namanya? Kalian tuh semua CV yang masuk itu kan ada sistemnya gitu ya, ada ininya. Mengumpulkan dan menyimpan data lamaran, semua CV yang masuk itu diunggah ke database ATS. Nah, ya, semua yang ada di ATS ini itu ada kata kunci yang akan diperhatikan sama si sistem. Dan ketika perusahaan mau mencari pelamar, mau mencari aplikan, dia itu akan menggunakan kata kunci itu. Nah, cara kerjanya si ATS itu adalah mematchkan antara kata kunci yang ada di CV dengan kata kunci yang diminta sama perusahaan. Jadi ketika kata kunci itu match, maka CV kalian akan langsung muncul di mata rekruter. Jadi penting sekali untuk kalian bisa menggunakan kata kunci yang tepat sesuai dengan skill kalian. Ya, lalu ATS itu akan mencari kata kunci tertentu sesuai dengan job description-nya. Nanti kita akan latihan ya, saya akan membuatkan games untuk kalian. Memberi peringkat kandidat. Jadi semakin kalian memiliki kesamaan dengan kemampuan atau skill yang sama dengan job description yang diinginkan, maka ATS akan memberikan peringkat kepada kalian di atas. Gitu caranya, ya. Lalu kandidat yang CV-nya banyak mengandung kata kunci yang relevan itu akan mendapatkan skor tinggi sehingga proses seleksi itu jauh lebih mudah dan lebih cepat. Gitu loh teman-teman. Ini adalah fungsi daripada si ATS ini untuk si recruiter. Ya. Meminimalkan beban HR untuk bisa membaca ratusan CV yang muncul gitu ya secara manual. Jadi kalau dulu saya bekerja di beberapa perusahaan gitu ya, baik itu perusahaan, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan sebagai recruiter itu dengan berbagai macam jenis background gitu ya. Ada yang saya pernah di human resources, saya juga pernah di insurance gitu. Dan saya juga pernah di di education di bagian ininya HR-nya. Nah, itu memang kami itu akan pusing banget gitu ya. Waktu tahun 2012 itu belum seperti sekarang gitu ya. ATS tuh belum terlalu ini gitu ya. Kami harus baca satu-satu gitu ya bagaimana aplikan-aplikan ini berjalan gitu ya, muncul gitu ya. Jadi saya sampai dan setelah 3 bulan itu akan saya buang gitu aja gitu loh sebagai recruiter ya kan. Dan kalau misalkan saya matchingin gimana caranya dengan CV dengan apa yang saya butuhkan, saya akan tulis berdasarkan ininya posisi yang dia lamar, tidak seperti sekarang gitu teman-teman. Ya, kalau sekarang dengan ATS kita tidak harus melihat bahwa ini posisi yang dilamar apa gitu ya. Ya memang tetap itu akan kita lihat, tetapi lebih kepada skill kita yang kita punya tuh apa. Sehingga kadang-kadang skill kita nggak nyambung sama sekolah kita, tetapi itu dibutuhkan, kita tetap bisa menjualnya teman-teman. Ini jadi keuntungan, ATS ini menjadi keuntungan buat teman-teman yang memang orangnya tuh openness to experience gitu ya, yang terbuka dengan pengalaman. Kuliahnya di marketing gitu kan ya, tapi suka juga dengan psikologi. Akhirnya suka ikut event-event psikologi atau suka ikut-ikut event teknik sipil gitu kan ya. Nah, semua skill itu bisa kalian masukkan ke dalam CV kalian dan nanti ATS akan mencari CV kalian itu sesuai dengan keyword yang kalian masukkan. Gitu. Ya. Nah, ini cara kerjanya si ATS itu tadi ya. CV masuk ke ATS gitu ya dari portal karir, dari email, dari LinkedIn itu masuk. Setelah itu ATS itu akan memindai CV-CV dengan membaca teksnya, mencari kata job description yang sesuai gitu kan ya. Kalau kalian bisa lihat mungkin ini kata kuncinya itu lebih kepada kayak hashtag gitu ya.
itu bisa digunakan gitu kan ya. Lalu ATS itu akan memfilter kandidat dengan skor rendah atau kata kata kuncinya kurang gitu kan ya, dan mungkin langsung mengeliminasinya gitu loh. Jadi sampai kepada recruiter itu adalah sudah CV-CV yang udah oke. Nah, supaya CV kalian tidak tereliminasi sama ATS, kalian harus nih memiliki kemampuan-kemampuan ini gitu ya. Jadi buatlah CV-CV yang memang akan diterima sama sistem gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini faktor yang membuat CV itu lolos sama ATS ya. Menggunakan kata kunci yang tepat gitu kan ya. Misalnya apa namanya, data analyze gitu ya, Google Analytics, cross culture communication. Nah, ini kata-kata kunci yang sesuai dengan job description-nya dia untuk bisa menjadi seorang data analyst gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi sesuaikan CV kalian itu mau di apa namanya itu, ketika kalian mau memasukkan CV untuk satu pekerjaan, kalian lihat dulu nih, kira-kira job description-nya dia apa, job requirement-nya apa, lalu kalian masukkan ke CV kalian, kalian edit CV kalian dengan memasukkan kata-kata kunci yang tepat. Supaya ketika ATS membaca itu, ATS itu akan memberikan kepada mbak-mbak rekrutmen atau mas-mas rekrutmen, ini loh ada orang yang sesuai dengan apa yang kamu cari. Gitu caranya, ya. Lalu formatnya sederhana dan mudah dibaca. Si ATS ini nggak suka sama warna-warna atau bentuk-bentuk tulisan yang aneh-aneh, teman-teman. Ada banyak mungkin karena penggunaan Canva sekarang sangat mudah gitu ya. Dan kalian bisa menggunakannya dengan kreativitas kalian. Saya sampai amazing lah melihat bagaimana kalian berkreasi di Canva gitu ya. Akhirnya kalian tuh bikin portofolio kalian, CV kalian tuh warna-warni, banyak gambar dan lain sebagainya. Mohon maaf, tapi kadang-kadang ATS nggak mau nerima, teman-teman. Ya, jadi sebisa mungkin ATS itu akan sulit untuk membaca CV-CV yang desainnya berlebihan, ya, tabelnya rumit atau format gambar semua, itu akan susah dibaca sama ATS. Jadi hindari hal-hal ini ya, teman-teman ya. Lalu gunakan bahasa Inggris formal untuk perusahaan global, ya, memperluas peluang CV terbaca sama sistem internasional, gitu loh. Jadi kalau kalian hanya menggunakan bahasa Indonesia, ya mungkin yang akan menerima CV-CV ini dia akan ya perus apa ya, negara-negara yang menggunakan bahasa kita gitu kan ya, bahasa Melayu gitu kan ya. Nah, strukturnya jelas gitu ya. Ada bagian seperti professional summary, skill, experience, education, itu harus tertulis jelas. Kalau enggak, nanti ATS akan bingung, ini orang, dia mau dimasukin kemana sih nih? Skillnya dia apa sih? Kok nggak ada yang match ya sama perusahaan-perusahaan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu ya. Lalu tidak menggunakan singkatan tanpa penjelasan ya. Search Engine Optimization, SEO ya. Lalu ketika kalian hanya menuliskan SEO aja, SEO, dia akan bingung ini apa sih SEO, ini apa SEO gitu kan ya. Ternyata kan adalah Search Engine Optimization. Ya, saat pertama kali lalu boleh gunakan SEO untuk selanjutnya. Jadi ketika kita pertama kali, kita tuh harus SEO itu kita jelaskan dulu apa. Ya, lalu ketika nanti di bawah kita mau menjelaskan lagi tentang SEO, kita boleh pakai apa namanya itu disingkat itu boleh. Tapi di atas itu harus dikasih tahu gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat CV kalian tuh gagal lolos di ATS. Sekarang yuk kita main ya, teman-teman ya. Saya mau nanti kalian tuliskan jawabannya di chat gitu ya. Ini ada job desk-nya, ada dari digital marketing gitu kan ya. Pengen ngelamar ke digital marketing. Responsible-nya adalah seperti ini nih, assess a planning, executing social media campaign, analyze perform metric and create report, collaborate with design team for marketing materials. Requirement-nya itu ada knowledge of SEO and Google Analytics, strong communication skill, ability to work in fast-paced environment. Nah, yang kalian lakukan, tugas kalian adalah tuliskan di kolom chat sebanyak-banyaknya yang kalian bisa tuliskan, kira-kira apa kata kunci yang harusnya ada di dalam CV kalian untuk digital marketing dengan responsible seperti ini dan requirement seperti ini. Saya kasih waktu 1 menit. Silahkan teman-teman, tuliskan di kolom chat.
Ayo, silahkan tuliskan di kolom chatnya. Oke, silakan. Ini belum ada yang nulis nih. Ayo, kira-kira apa nih yang harusnya digital marketing, social media campaign, content marketing. Oke, thank you, Ricky. Yang lain selain Ricky? Oke, yang Ricky tuliskan sudah oke, gitu ya. Nah, tapi kalian juga bisa bisa menggunakan tadi SEO-nya itu bisa dimasukin gitu ya. Google Analytics-nya itu juga bisa dimasukin sebagai keyword gitu ya. Jadi Ricky yang tadi Ricky lakukan sudah oke. Kalian teman-teman bisa belajar dari Ricky gitu ya. Jadi di dalam nanti di CV kalian bisa memasukkan keyword-keyword tersebut supaya nanti lolos daripada si ATS ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini fondasi daripada profil kalian di LinkedIn. Sekarang kita akan masuk kepada LinkedIn kalian, ya. Profil itu lebih baik pakai foto close up gitu ya, dari data kepala gitu ya, pencahayaannya oke, latarnya netral aja gitu ya. Kayaknya LinkedIn nggak perlu tempat Instagramable gitu ya untuk dibuat ini ya. Gitu ya, pakaiannya rapi, ekspresinya ramah. Gitu ya, karena ya memang bentuk daripada platformnya, sifat daripada platformnya ini kan lebih kepada untuk profesional gitu ya. Nah, ini bisa kalian tuh pakai elemen-elemen yang mewakili keahlian kalian gitu ya. Misalkan icon research, psychology, data education gitu ya. Bisa dari Canva kalian bisa bikin gitu ya. URL customnya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat gitu ya profesional dan mudah dicantumkan di CV. URL-nya dibuat custom gitu ya. LinkedIn.com, nama lengkapnya siapa tanpa tanpa angka atau acak gitu ya. Lalu lokasi dan kontaknya itu kota dan negara gitu ya, Jakarta, Indonesia gitu ya, supaya si rekruter ini bisa muncul gitu ya, dia tahu bahwa tempat tinggal kita itu di mana gitu ya, karena sistem akan membaca itu. Bahasanya utamakan bahasa Inggris gitu ya untuk jangkauan global, bisa ditambah dengan bahasa Indonesia atau multi language yang lain ketika kalian akan melamar. Nanti di bagian CV saya sarankan memang kalian itu akan harusnya bisa mencantumkan bahasa apa saja yang kalian kuasai gitu ya teman-teman ya. Lalu open to work gitu ya, ini opsional aja gitu kan ya. Aktifkan open to work-nya gitu ya dengan cara pilih job title, location, apa di kalian mau kerja di location atau mau remote atau employment tab-nya itu mungkin ada yang mau internship, ada yang mau cuma mau part time atau mau full time, silakan kalian tolong untuk aktifkan open to work-nya ini gitu ya. Jadi ketika nanti apa namanya ATS membaca dan ATS akan memberikan ini kepada recruiter, kalian itu memang akan disambungkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang kalian inginkan gitu ya. Jadi ketika kalian nggak mau bekerja secara location gitu ya, datang ke kantor, ya si ATS nggak akan memberikan CV kalian rekomendasi kepada tempat-tempat yang memang butuh location gitu ya, tapi yang bisa di remote gitu. Nah, ini bisa jadi rumus headline kalian ya. Jadi ada aspiring roles-nya, ada 2 sampai 3 skill ini ya untuk di headline ya. Ini saya kasih rumusnya ke kalian. Nanti saya tuliskan di kolom chat kalau misalkan kalian mau gitu ya. Nanti kalian tinggal bisa ganti gitu kan ya. Ini untuk rumus headline-nya. Lalu ada tahun berapa jurusannya dan kalian lulus tahun berapa gitu kan ya saat ini. Lalu ada relevan skill sama industrinya tuh apa maunya. Ya, contohnya ya yang bagusnya langsung nih ya. Psychology undergraduate gitu ya.
aspiring HR, analyze, kan itu yang kalian cari. Research yang kalian bisa itu adalah yang research and SPSS, passionate about talent development, kayak gitu. Ya. Atau ini saya kasih variasinya nih. Kalian bisa menggunakan cara yang di bawah nih. Ada 4 pilihan variasi yang saya gunakan, yang saya kasih ke kalian. Terserah kalian mau pilihnya yang mana. Ya, tapi variasinya seperti ini untuk headline supaya menjual. Gitu, udah difoto, guys. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah untuk yang summary nih, supaya summary atau about-nya itu menarik, gitu ya. Ada 3 paragraf yang harus kalian tuliskan. Dan ya nggak usah paragraf panjang-panjang, tapi ini adalah 3 hal yang harusnya kalian gunakan di summary kalian, gitu ya. Jadi, siapa kamu, gitu ya. Final year psychology student, passionate about cross-sectional communication and youth mental health. Ya, ini adalah menjelaskan siapa diri kamu di paragraf pertama. Saya adalah anak psikologi, saya suka dengan komunikasi antar budaya, gitu kan ya. Sorry. Lalu hal ini juga akan bisa digunakan. Sorry ya teman-teman, ini sampai kebuka. Nah, ini akan bisa digunakan untuk di paragraf pertama kalian, gitu kan. Lalu nah, paragraf keduanya itu apa yang bisa kamu lakukan, skillnya. Ya, rumusnya skill plus tools plus bukti singkat atau angka. Ya, tadi ya, pencapaiannya harus jelas, impactful-nya harus ada, teman-teman. Ya, misalkan coordinate campus event, ya, 200 plus attenders. Lalu ada facilitate focus group discussion, gitu kan ya, and analyze survey data using SPSS or Excel, gitu kan. Nah, ini harus ada nih apa yang sudah kalian lakukan. Jadi rumusnya skill plus tools plus bukti singkat atau angka. Siapa yang di attend apa yang kalian lakukan ini harus ada seperti ini di paragraf kedua. Lalu diarah ya, tujuan atau ajakan. Ya, jadi kalian ini menjual diri kalian, saya tuh bisa bekerja di sini loh, gitu ya. Di paragraf ketiga itu kalian bisa jelaskan tentang open to internship in HR, gitu ya. Kalau misalkan kalian hari ini masih kuliah, gitu kan ya, or talent development, let's connect happy to collaborate on research or campus initiative. Nah, hal-hal ini nih jadi menarik buat para pencari pekerjaan. Di dalam LinkedIn itu bukan hanya para pencari pekerjaan, tapi juga researcher ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik untuk bisa menjadi researcher, atau mungkin saat ini sedang S2 dan tertarik untuk bisa meneliti, bisa menggunakan LinkedIn juga kan, gitu. Saya banyak sekali dapat tawaran penelitian dari kampus-kampus luar melalui LinkedIn, gitu ya. Nah, ini adalah summary yang bisa kalian lakukan. Ya, 3 hal yang kalian harus punya di dalam summary kalian. Siapa kalian, apa yang kamu lakukan beserta buktinya, lalu tujuan dan ajakannya, ya. Oke, ini contoh summary, ya. Final year psychological undergraduate yang tadi gitu ya. Skill in interview, facilitation, basic statistic, and digital collaboration. Ada Google Workspace, Travel, Canva gitu ya. Comfortable presenting in bahasa Indonesia and English. Ini harus kalian jelaskan juga gitu ya. Open to internship in HR, kalian harus jelaskan bagaimana saat ini kenapa kalian harus internship karena mungkin masih kuliah atau kalian yang sudah bisa full time, yang sudah full time, baru lulus dan lain sebagainya itu kalian jelaskan. Ya. Nah, untuk mahasiswa yang tanpa kerja formal gitu ya, experience apa sih yang bisa dimasukkan? Ya, ini adalah 4 hal yang bisa kalian masukkan ke dalam CV kalian. Kalau kalian belum ada pengalaman bekerja, ya, organisasi di kampus sebagai apa? Sebagai ketua atau sebagai panitia, ikut dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi mahasiswa itu penting sekali untuk aktif ternyata. Ya, sangat penting untuk aktif. Jadi ketika saya belum diizinkan orang tua untuk bekerja, ya nggak masalah gitu ya. Tapi tolong bisa diikuti beberapa pengalaman kegiatan-kegiatan kampus gitu ya. Selain kita memiliki keuntungannya, selain kita memiliki hal yang baik untuk dijual dalam diri kita, kampus juga mendapatkan bantuan kan dari kalian. Jadi saling-saling
gitu loh. Tidak pernah ada, nggak mau, nggak dibayar, nggak ada bayarannya. Udah kalau udah money oriented susah deh, gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang lebih daripada uang yang bisa kalian, yang tidak bisa, yang terbayarkan dari kalian itu menjadi volunteer, teman-teman. Hal-hal seperti ini nih, gitu ya. Freelance atau kepanitiaan itu kalian bisa masukin, ya. Nah, tadi pakai metode STAR katanya Marsha untuk apa namanya skillnya. Nah, ini adalah format daripada metode STAR. Ya, kita belajar ya bareng-bareng ya. STAR itu ada situationnya, ada tesnya, ada actionnya, ada resultnya. Ingat selalu bahwa global ready itu akan selalu meminta pencapaian dan angka. Ya kan? Nah, ini adalah fokus pada hasil dan angka. Contoh, event coordinator, apa psychology student associate 2023 gitu ya sampai sekarang gitu kan ya, kalian bisa langsung masukkan tuh organize on online mental health webinar gitu ya, coordinate speaker, manage budget gitu kan ya, mungkin hanya uangnya cuma 2,5 juta atau mungkin 1 juta, tapi ketika kalian bisa memanage itu, masukkan itu jadi pengalaman ya. Lalu kira-kira and achieve 92% certification rate from post event survey. Ya kan? 92% dari berapa? N-nya kasih tahu berapa pesertanya. Misalkan 180. Kalau kok tadi di atas bilangnya 200 lebih ya, mungkin 250. 92%-nya puas dengan webinar tersebut. Berarti kalian kan bagian daripada orang yang membuat webinar itu. Yang membuat kesuksesan 92% itu. Gitu kan ya. Nah, inilah yang harusnya kalian masukkan di dalam skill-nya kalian. Gitu. Jadi terukur semuanya. Ada situasinya adalah kalian membuat webinar gitu ya, mempersiapkan webinar. Tugasnya adalah kalian itu manage budget gitu ya, mengkoordinasi dengan pembicara gitu kan ya. Actionnya apa yang kalian lakukan gitu kan ya. Lalu apa resultnya? Ini harus ada ya. Yang kedua, research project gitu ya. In intercultural communication 2024 gitu ya. Design and analyze a survey 120 jumlahnya N-nya. Using SPSS reported 3K insight and proposed training idea adopted by class committee. Nah, hal-hal ini harus kalian masukin. Yang kalau misal yang seperti ini. Jadi ada dua tipe yang saya berikan contoh, ya kan? Yang pertama untuk yang sebagai event project, yang kedua itu untuk sebagai research projectnya itu berupa riset, gitu ya. Tips dari saya, gitu ya, tambah media atau poster atau link Google Drive atau yang menggunakan Notion gitu ya. Kalian bisa buat di Canva gitu ya. Setiap experience kalian. Jadi bukti kalian itu bisa dilihat langsung sama mereka. Itu tips dari saya. Jadi kita bukan hanya ngomong tapi kita bisa memberikan bukti. Gitu ya. Gunakan kata kerja aktif, leading, coordinate, analyze, facilitated, design, implemented, gitu ya. Kata-kata yang sangat ini kata-kata yang apa ya? Magic word gitu loh ya untuk ATS nih. Gitu. Ya, teman-teman. Nah, education and course certificate gitu ya. Education universitasnya apa, programnya apa, tahun berapa, GPA ini opsional gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir bahwa GPA rendah bukan berarti anaknya nggak bisa, atau GPA tinggi udah bukan berarti bahwa anaknya bisa segala sesuatu. Ya terserah GPA mau diberikan atau tidak gitu ya. Relevan coursework gitu ya, misalkan 3 sampai 5 mata kuliah kunci kalian, ya yang relevan dengan apa posisi yang kalian lamar, gitu ya. Lalu ada skripsi atau topik daripada skripsi kalian, ketika topik atau skripsi kalian itu memang relate dengan perusahaan yang mau kalian tuju, tuliskan itu. Apa hasilnya? Kepada siapa kalian menelitinya? Tuliskan itu. Ya, walaupun mungkin skripsinya belum dipublish gitu ya. Tidak masuk jurnal dan lain sebagainya. Ya, lalu ada license and certification itu masukkan kursus-kursus online gitu kan ya. Mungkin kalian ikut dari Coursera, LinkedIn Learning. LinkedIn kan suka ya banyak tuh ya kursus-kursus yang gratisan di LinkedIn tuh bertebaran banget gitu ya. Dan biasanya mereka ada beberapa yang memang menggunakan sertifikat itu boleh dilakukan gitu ya. Hanya yang relevan dengan target role-nya.
ya. Honors and Award itu juga tolong untuk dimasukkan. Lomba nyanyi 17 Agustus juara 1 tolong dimasukkan ya teman-teman ya. Besok lomba makan kerupuk gitu ya, kita udah mau 17-an nih sekalian nih ya. Itu karena apa? Setiap kali kalian bisa mendapatkan achievement, itu ada proses yang kalian lakukan. Dan yang dinilai adalah prosesnya. Ya, selalu tidak ada proses yang mengkhianati hasil gitu ya. Ketika hasilnya baik, prosesnya itu akan lebih luar biasa dihargai. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Skill and endorsement keyword. Ya, pilih 12 sampai 20 skill ya. Campur hard skill dan soft skill itu juga relevan. Urutkan 3 teratas yang paling kalian bisa gitu ya. Contohnya interviewing gitu ya. Di psikologi itu biasanya kami diajarkan gitu ya bagaimana interview, ada yang namanya behavior event interview. Kalau ketika kalian memiliki apa namanya itu kemampuan itu, skill itu silahkan tuliskan. Ya, ketika kalian memang benar-benar mumpuni atau mampu untuk bisa melakukan itu. Survei design, data analyze, presentation event, coordinate gitu kan ya. Lalu ambil kata kuncinya 3 sampai 5 job description targetnya. Ya, dan masukkan itu ke dalam headline kalian atau di about atau summary kalian, experience dan skill kalian. Itu yang harus dilakukan untuk di skill endorsement sama keyword. Karena inilah yang akan juga dibaca sama ATS. Dan ketika ATS membaca ini dan nyambung dengan perusahaan yang ya, apa namanya yang dicari sama perusahaan, otomatis sekali kemungkinan sangat besar untuk CV kalian itu masuk di dataran atas. Semakin banyak match dengan apa yang dicari sama apa namanya perusahaan global, kalian akan lebih mudah untuk ditemukan oleh perusahaan-perusahaan yang bagus. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke. Lalu ada endorsement cepat ya, endorsement kalian lalu minta balik di endorse dong gitu kan ya. Itu kan yang dilakukan sama YouTuber-YouTuber ya, saling saling apa namanya itu, saling memberikan, support gitu ya dengan cara itu. Saling subscribe, saling endorse, sampai akhirnya bikin collaboration, itu harus dilakukan. Kalian juga bisa melakukan itu dengan teman-teman kalian, kayak gitu, ya. Targetkan 5 sampai 10 endorsement untuk 3 skill utama kalian, gitu ya. Yang paling atas 3 skill yang paling atas. Jadi kalian rate skill-skill mana yang memang kalian, oke di sana, gitu. Nah, ini ada feature and project gitu ya. Gunakan feature untuk bisa memajang yang terbaik dari poster, bisa itu berupa poster acara yang kalian sudah buat gitu kan ya, slide, artikel dan lain sebagainya. Tambahkan project, judul peran kalian apa gitu ya. Hasil atau angka balik lagi ya, capaian impactful itu sangat penting sekali, lalu toolsnya. Contoh feature itu adalah seminar mental health. 200 orang yang hadir, slide and reportnya kalian masukkan, bisa berupa pakai Google tadi ya, bisa pakai Google Drive dan lain sebagainya, atau kalian bikin poster dengan Canva dan lain sebagainya. Ya, atau survei report dengan N120, SPSS-nya hasilnya seperti apa. Gitu ya. Lalu recommendation ya. Siapa sih yang bisa dimintakan rekomendasi gitu ya? Ketika kalian jadi mahasiswa ya bisa dosen pembimbing, ketua organisasi, kalian ikut BEM silakan minta ketua BEM-nya, atau kalian ikut UKM di kampus silakan ketua UKM-nya, mentor lomba gitu ya, atau pembina UKM silahkan gitu ya. Nah, ini adalah panduan untuk isi rekomendasi. Minta mereka menyebutkan ketika kalian meminta rekomendasi, jangan hanya, "Kak, minta dong Kak, Bu, minta dong rekomendasinya untuk di LinkedIn," jangan. Tapi harus ada hal-hal yang harus memang digarisbawahi, ya. Yang pertama, kalian tuh menyebutkan konteksnya. Ya, konteks kolaborasinya, kekuatan kalian secara spesifik, lalu contoh konkret dan hasil. Itu harus ada di dalam rekomendasi. Karena inilah yang akan tadi dicari sama si ATS. Supaya CV kalian itu mudah untuk ditemukan sama recruiter. Balik lagi, contoh konkret itu jadi penting. Hasil itu jadi penting, teman-teman. Ya, jadi yang memberikan kita bukti gitu ya, yang memberikan kita ini oke, itu bukan hanya diri kita, tapi orang rekomendasi juga bisa memberikan hal itu akan jadi lebih baik. Gitu, ya. Networking activity ya. Ini ada strategi 321, 3 komentar bermakna di postingan orang ya, bukan keren tapi insight singkatnya
Itu kalian harus lakukan. Dan itu jadi endorsement kan, habis kalian memberikan komentar itu, minta orang tersebut juga memberikan komentar di kalian gitu ya, di skill-skillnya kalian. Itu akan membuat produktivitas daripada LinkedIn kalian itu kan jadi naik gitu kan ya. Si LinkedIn ini kan membaca, oh orang ini memang sering menggunakan LinkedIn gitu ya. Jadi kayak screen time-nya gitu kan. Kalian kan bisa tuh di TikTok atau di Instagram itu kan scroll-scroll itu kan juga screen time. Ya, nah di LinkedIn ini bisa dilihat dari seperti ini. Lalu 2 koneksi baru, alumni profesional bidang target, pesan perkenalan, ya, postingan, satu postingan ringkas yang bernilai, nggak hanya marah-marah di dalam LinkedIn, jangan ya teman-teman ya, tapi satu postingan yang bermanfaat. Nah, ini pengaturan fitur yang sering terlupa ya, kreator mode gitu ya. Ketika ini optional aja, ketika kalian ingin memang berbagi konten, ini bisa diaktifkan. Ya, ada job preference gitu ya, set target dan title kalian tuh harus ada. Lokasi kalian di mana tuh harus ada, karena kalau nggak ada lokasinya, ATS juga akan mengabaikan karena dia nggak bisa menyocokkan. Ketika ATS tidak menemukan kecocokan, biasanya dia tidak akan mau menampilkan gitu ya. Visibility, tampilkan email untuk recruiter, sembunyikan notifikasi perubahan profil bila perlu saat edit besar-besaran. Ya, jadi ketika kalian mau mengedit, kalian bisa untuk notifikasinya disembunyikan dulu gitu ya, supaya ketika nanti mau ganti lagi ya tetap bisa diganti dengan gampang ya. Nah, ini contoh studi kasus ya. Kita pakai kasus lokal nih. Kalian boleh lihat ya, ini slide yang pertama adalah slide untuk CV yang lokal gitu ya, yang akan ada di Indonesia gitu ya. Slide CV lama, CV yang old school, CV yang so yesterday kata kalian ya. Nah, ini seperti ini nih. Cuma ada nama, email, tujuan karir, ingin bekerja di perusahaan yang memberi saya pengalaman ya. Pendidikan S1, SMA, pengalaman organisasi. Ini kan jadi hanya apa nih? Daftar kan ya, teman-teman ya. Kita lihat bedanya sama ini, kalau menurut kalian kekurangan yang ada di CV ini apa? Kalau dari tadi kita udah belajar, ya, menurut kalian CV ini kurangnya apa? Bisa tuliskan di chat atau kalian mau ngomong open mic silahkan. Menurut kalian CV kayak gini kurangnya apa? Yang tadi nyangkut lah, yang tadi kita bicarakan. Oke, kita lihat jawabannya. Tidak ada bukti pengalaman, benar kali Aulia. Belum menggunakan metode STAR, siap. Mbak Naila, thank you. Apalagi? Bahasanya gimana bahasanya? Bahasanya oke nggak? Ya, ETS kan global. Apakah dia hanya bisa mau mencocokkan dengan bahasa Indonesia aja gitu ya? Ya susah untuk diglobalisasi dong sama ETS gitu ya. ETS nggak akan membawa kalian ke perusahaan-perusahaan yang yang berbahasa Indonesia itu jarang gitu. Ya, bahasanya tidak ada professional summary ya. Tadi benar nih kata Mbak Naila. Ya, tidak ada skill yang spesifik gitu kan ya, dan tidak ada bukti, benar banget ya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih sama CV yang kedua. Nah, ini CV yang kedua gimana? Yang global ready ini seperti ini nih, teman-teman. Beda nggak? Kalau kalian sebagai rekrutmen, umpamakan hari ini kalian sudah menjadi sebagai rekrutmen, seneng nggak dapat karyawan dengan CV seperti ini? Ya, pencapaian pentingnya kan, perubahan pentingnya kan dia sudah menggunakan bahasa Inggris. Ada professional summary, ya kan ya, 5 years psychology undergraduate, passionate about mental health, advocacy and event coordination, ya kan, experience in managing campus event, ya kan, lebih daripada yang berskala 200 orang atau lebih, and collaborating with diverse team, ya kan. Nah, ini kan enak ya bacanya. Jadi ketika kita mau nyuruh dia apa-apa ya dia akan ready gitu loh, karena memang ini orang siap gitu kan ya. Dan perusahaan itu maunya ya mereka itu apa namanya? Ya nggak usah lagi ngeluarin uang karena orangnya udah jadi gitu loh. Uang untuk maksudnya uang untuk
pelatihan gitu loh. Karena orang ini udah punya skill. Itu akan lebih terlihat menarik bagi perusahaan. Gitu ya. Nah, teman-teman, saya ini juga terlibat salah satu kalau kalian baca CV saya ini adalah asesor ya, asesor untuk management ya, untuk HRM. Ya, saya sebagai asesor yang kami lakukan apa sih? Di BNSP ya, saya asesor BNSP di LSP-nya Gunadarma dan juga di Langit HR gitu ya. Yang kami lakukan sebagai asesor itu apa sih? Ketika kami mau memberikan certified kepada satu orang, yang kami lakukan adalah melihat bukti-bukti. Jadi asesmen itu pengukuran, asesmen itu artinya pengukuran. Yang diukur tuh apa? Bukti-bukti yang relevannya. Kegiatannya untuk bisa mengukur tuh apa? Mengumpulkan bukti-bukti. Nah, CV kalian itu harus siap di-assess, teman-teman. Dengan memberikan bukti-bukti yang relevan. Jadi jangan bikin CV satu untuk semua tadi. Akan lebih bagus ketika kalian memang CV-nya itu memang secara khusus dibuat untuk ini. Apalagi kalau kalian punya banyak passion. Apalagi kalau kalian memang punya banyak keterampilan gitu ya. Jadi ini jadi penting untuk kalian. Ini sama seperti itu. Dan kami di kampus gitu ya, sudah mulai dari tahun 2017, mahasiswa angkatan 2017 itu ketika akan lulus itu yang akan diberikan tuh bukan hanya ijazah, tapi juga certified. Untuk beberapa apa namanya tuh bidang-bidang yang memang sesuai dengan memang mereka inginkan gitu loh. Jadi mahasiswa ini diberikan pembekalan, lalu mereka ikut sertifikasinya, lalu mereka nanti dapat certified. Nah, untuk bisa mendapatkan certified itu mereka harus bisa mengumpulkan bukti-bukti ini. Nah, bukti-bukti itu bisa kalian taruh di dalam CV kalian. Gitu, ya. Jadi CV kalian ini harus siap di-assess secara global. Ya. Oke, tadi ada kah yang menuliskan di kolom chat? Oke. Ini strategi networking di LinkedIn ya. Connect dengan profesional di industri target ya. Itu jadi penting. Karena sekarang kita kan sudah menggunakan sosial media ya. Jadi bukan hanya scroll-scroll aja yang harus kalian lakukan, tetapi kalian coba untuk kontak dengan mereka. Gitu ya. Kalian bisa menanyakan beberapa hal yang kemungkinan relevan untuk kalian gunakan dalam bisa bekerja gitu ya. Kirim pesan perkenalan secara singkat gitu ya. Ikut grup-grup yang relevan. Saat ini banyak banget ya grup-grup yang relevan yang bisa diikuti gitu ya. Mungkin grup untuk belajar bahasa aja tuh udah relevan sih menurut saya untuk beberapa major gitu ya. Gunakan kata kunci yang sesuai dengan job description, aktifkan open to work untuk peluang global. Nah, perbarui headline kalian, gitu ya. Tambahkan minimal 5 pencapaian, gitu ya, yang terstruktur di CV kalian. Ini akan jadi sangat penting sekali, gitu ya. Akan jadi ininya kalian. Kirim 3 koneksi baru ke profesional di luar negeri. Lalu mulai sekarang jadikan CV dan LinkedIn kalian siap global. Kalian pasti akan siap untuk bersaing. Kalian akan mudah untuk bisa mendapatkan apa namanya itu pekerjaan, gitu ya. Baik, sampai di sini pemaparan saya. Silahkan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, Mbak Naila, saya buka untuk ini. Saya stop sharing ya. Oke, terima kasih banyak Bu Marsha untuk materi yang sudah sampaikan. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk di isi tanya jawab ya. Cukup jelas materi dan juga tips dan trik ya, serta rumus-rumus yang sudah dibagikan oleh narasumber kita, Bu Marsha. Barangkali sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan untuk on mic, dan untuk yang ingin bertanya melalui kolom chat juga dipersilahkan. Oke, sepertinya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Izin bertanya Bu Marsha, apakah bisa diperlihatkan secara langsung? Oke, proses ATS tersebut. Ini pertanyaan dari Kak Aulia Putri Safah. Oke, ATS secara langsung itu kan ini ya apa namanya buat
itu di sistem gitu loh, by system. Jadi ketika kalian mau melakukan itu ya biasanya kalian harus masukin dulu aja apa namanya buat langsung aja. Itu kan nggak ada damiannya ya gitu. Jadi langsung live experience aja sih gitu. Ya palingan saya akan memberikannya adalah rumus-rumus gitu ya yang bisa kalian gunakan untuk kalian tuh nulis di ininya kalian ya di headernya kalian atau di summary-nya kalian apa yang harus dituliskan. Nanti kalian tinggal ganti aja di situ gitu. Oke, semoga untuk Aulia terjawab ya untuk pertanyaannya. Saya coba Barangkali ini ya. teman-teman di sini ada lagi yang Rumusnya. ingin ditanyakan? Saya coba tuliskan rumusnya tadi ya. Boleh Ibu, boleh, boleh. Jadi langsung bisa diaplikasikan aja ya sama teman-teman ya. Mohon maaf. Ini untuk headernya. Oke, teman-teman bisa lihat di kolom chat sudah dibagikan oleh Bu Marsha untuk rumus. Oke, teman-teman bisa lihat, mungkin bisa di foto, screenshot, dipersilahkan. Copy Apakah ada paste. pertanyaan lagi teman-teman? Karena saya juga rasa dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Marsha cukup jelas. Saya juga menyimak dari awal hingga akhir karena saya rasa materi untuk kali ini tentang global ready CV dan juga gimana caranya membuat profil LinkedIn kita terlihat punya nilai itu benar-benar sudah cukup jelas dijelaskan. Oke, mungkin sambil menunggu kali Ibu ya, barangkali teman-teman ada yang ingin mau bertanya tapi mungkin masih malu-malu atau mungkin sudah rasa cukup paham dan jelas dari apa yang sudah disampaikan. Di sini saya ingin bertanya Ibu ya, boleh ya? Iya, silakan Mbak Nay. Barangkali bisa menjadi perwakilan teman-teman dengan pertanyaan saya. Eh, yang saya mau tanyakan, saya sering mendengar juga bahwasannya selain melihat CV ataupun profil dari LinkedIn kita, apakah betul dalam proses rekrut itu seorang HR melihat namanya sosial media kita? Yang terpenting, yang paling utama, yang paling dilihat itu adalah akun Instagram. Nah, apakah Ibu Marsha sebagai HR juga, apakah melihat akun Instagram juga dari seorang kandidat ini seperti itu, Bu? Ya, baik, pertanyaannya bagus banget Mbak Naila. Dulu waktu saya di HR itu memang ya ada beberapa kandidat yang tapi waktu 2012 sampai 2015 itu kayaknya tidak terlalu banyak ya, maksudnya sosial media yang ini. Hmm, itu jadi penting teman-teman. Sosial media kalian tuh jadi penting sekali karena kalian kan biasanya kan akan memamerkan gitu ya hasil karya kalian atau hobi kalian atau pemikiran kalian itu di sosial media gitu kan ya. Nah, bagi kami rekrutmen itu akan menjadi satu bentuk apa ya, penilaian gitu ya yang bisa kami lakukan supaya kami tahu nih seperti apa sih kepribadian daripada salah satu aspek adalah kepribadian daripada si calon kandidat kami gitu. Nah, itu jadi penting kadang-kadang untuk dilihat iya, tapi tidak selalu gitu ya. Karena apalagi sekarang sudah banyak sekali fitur untuk di hide gitu kan ya atau di lock gitu kan sehingga ya susah untuk bisa mendapatkan apa namanya tuh informasi dari sosial media gitu ya jadi itu hanyalah salah satu dari dari cara untuk bisa orang melihat gitu kan ya selain itu kan makanya kami membutuhkan CV yang sangat lengkap CV yang sangat baik gitu ya salah satunya ya ini nggak harus kami lihat lagi kan apa namanya tuh sosial medianya kalau CV-nya sudah berbasis seperti ini
gitu. Ya, tentang kepribadian ya itu mah gampang lah, tinggal dilihat dari alat tes gitu kan ya, alat tes psikologi sudah banyak sekali yang bisa digunakan gitu kan ya untuk bisa melihat kepribadian. Tetapi ingat juga hati-hati dalam bersosial media karena sosial media itu kan ini ya, rekam jejak digital gitu ya. Dan itu memang akan juga mempengaruhi nih gitu. Bagaimana kalian gitu ya. Karena apa namanya itu rekam jejak itu kan bukan hanya ada di akun kalian, tapi kalau misalkan itu apa namanya itu kolaboratif dengan akun yang lain gitu ya dan itu muncul itu juga malah akan menjadi ya ketika dicek dan memang itu adalah satu hal yang bermasalah ya hati-hati juga untuk di situ gitu loh teman-teman. Ya. Oke, oke. Baik. Kira-kira menurut Bu Marsha untuk mencantumkan akun ke dalam CV, apakah itu harus tidak harus atau bagaimana kalau menurut dari Bu Marsha sendiri? Akun sosial media. Ya, Kayaknya sih nggak harus ya, opsional aja sih, gitu. Opsional aja, karena itu bukan satu-satunya jalan sih, gitu ya. Mungkin akan lebih enak, apalagi kalau misalkan di bank gitu ya, perusahaan-perusahaan kayak bank, mungkin bisa ngelihat BI checking mendingan ngelihatnya, gitu ya. Kalau saya disuruh milih gitu ya. Karena kan akan dilihat bagaimana nih kelakuan nih orang, apakah terlibat pinjaman online atau apa segala macam gitu kan ya. Atau daripada hanya melihat ya saya nggak tahu ya, apakah sosial media ini juga memang akan berhubungan langsung dengan, mmm, kegiatan-kegiatan perbankan kalian, gitu kan, atau juga mungkin kegiatan-kegiatan yang lain-lain gitu kan, itu sih. oke, Itu oke. opsional aja. Terima kasih Bu Marsha. Di kolom chat juga ada pertanyaan lagi dari Kak Aulia. Mhm. Jika ngasih Instagram yang akun baru yang isinya pengalaman kita, tetapi hanya sedikit banget followersnya Bu, apakah boleh? Sedikit followers itu, mmm apa namanya, ada beberapa asumsi sih, ya kan, ada beberapa asumsi. Yang pertama, dia memang baru buat, gitu kan ya. Kalau menurut hasil penelitian beberapa mahasiswa, itu biasanya juga adalah second account, gitu ya. Di mana mungkin dia mau menampilkan hal yang berbeda, itu juga bisa, gitu ya. Followers-nya sedikit nggak masalah, yang terpenting adalah memang tadi pencapaian, angka pencapaiannya. Gitu ya, itu akan lebih berpengaruh, akan lebih speaker louder ketimbang kalian itu menampilkan, sesuatu yang instagramable dan lain sebagainya ya, tapi lebih kepada pencapaian apa yang kalian lakukan gitu ya. Jadi, untuk sosial media memang hanya opsional, diberikan oke, nggak diberikan juga nggak masalah. Ya, gitu. Tapi ketika nanti udah masuk, terus udah gitu udah jadi temen kantor gitu kan ya, udah jadi office mate, terus akhirnya tukeran account dan akhirnya ketahuan gitu ya, itu udah beda soal ya. Kalau ini kan sekarang kan kita kan berbicaranya asumsinya adalah kalian baru mau masuk ke pekerjaan tersebut. Ketika kalian bisa memberikan, apa namanya itu, akun sosial media kalian, itu akan lebih oke, apalagi kalau misalkan itu tidak di-private dan memang terbuka gitu ya, bisa dibaca dengan terbuka, itu akan lebih oke. Mengasumsikan apa? Bahwa kalian itu bukanlah orang yang suka untuk kalian tahu ruang, kapan tempat kalian untuk bisa membuka diri dan kapan untuk kalian tidak membuka diri. Dan ketika kalian memang terlalu terbuka di dalam ruang publik gitu kan ya, itu kan ada asumsi-asumsi yang lain. Gitu kan ya, ketika perusahaan itu memang punya punya psikolog gitu ya, yang mungkin akan melihat itu dari sisi psikologisnya. Tetapi ketika kalian memang di sosial media hanya seperlunya dan lain sebagainya, dan memang hanya untuk bisa memperlihatkan bagaimana interaksi dengan sesama manusia, ya itu oke-oke aja sih, nggak masalah saya rasa untuk bisa memberikan akun akun itu gitu. Tapi di sini yang akan diperlihatkan adalah bagaimana kalian di dalam sosial media kan, gitu. Tapi kan di dalam kehidupan nyata apakah sama atau tidak, kan juga harus diuji lagi gitu. Oke, Terima oke. kasih Aulia pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Aulia. Baik, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, kalau dirasa sudah tidak ada lagi pertanyaan dan cukup jelas ya semua materi yang sudah dibawakan oleh Bu Marsha dari awal hingga akhir. Dan saat ini kita sudah di penghujung acara sesi pertama webinar pada siang hari ini. Dan mungkin sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, barangkali Bu Marsha, apakah ada closing statement yang sebelum kita menutup acara kita webinar pada siang hari ini, Bu? Ya, baik teman-teman, harga diri seseorang itu akan dilihat dari bagaimana cara dia membawakan dirinya.
Ya, jadi benar-benar bawalah diri kalian dengan baik gitu ya. Dan pencapaian itu juga membuktikan diri kita gitu ya. Siapa, bagaimana diri kita gitu ya. Jadi untuk bisa masuk ke dalam global gitu ya, ke dalam dunia yang global, ke dalam apa ya, lingkungan yang global, kalian itu dituntut untuk bisa lebih fleksibel, teman-teman. Jadi janganlah kita itu hanya eh, rigid atau kaku gitu ya terhadap sesuatu yang kita yakini benar. Karena orang lain juga punya value-value yang berbeda daripada kita. Dan itu harus kita hargai. Cara kita menghargai orang lain itu juga adalah cara bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, akan lebih mudah untuk kita menjatuhkan orang lain gitu ya, untuk akan lebih mudah untuk kita tidak bisa menerima orang lain. Itu sebagai psikolog gitu ya, sebagai seorang apa namanya di psikologi gitu ya. Saya akan lebih melihat ketika orang itu bagaimana dia memperlakukan orang lain, itu akan menjadi cerminan untuk saya bisa melihat bagaimana orang ini memperlakukan dirinya dia sendiri. Atau kebalikannya, bagaimana orang ini memperlakukan dirinya dia sendiri, itu akan menjadi cerminan untuk saya untuk bisa melihat bagaimana dia akan memperlakukan orang lain. Ya, jadi ketika kita mau memasuki dunia global, please kalian sendiri juga untuk bisa menghargai diri kalian, supaya ketika kalian mau diterima oleh orang lain, terimalah orang lain terlebih dahulu. Gitu, teman-teman. Itu salah satu ya. Selain tadi yang sudah kita bicarakan CV dan lain sebagainya. Tapi soft skill yang lain adalah bagaimana kalian bisa membawa diri kalian, menempatkan diri kalian dengan baik secara psikologis. Gitu, Mbak Naila. Oke, terima kasih Bu Marsha atas closing statement yang sudah diberikan. Saya rasa menjadi motivasi dan juga penambahan bagi kita semuanya bahwasanya kita harus bisa bagaimana caranya menghargai diri kita dengan kita juga bisa menghargai posisi orang lain atau kita menghargai juga diri orang lain. Mungkin itu saja teman-teman, namun sebelum itu kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita akan sesi dokumentasi. Boleh ditunggu yang lain. Oke, apakah masih ada lagi yang mau dinyalakan kameranya? Oke, masih ada. Ditunggu. Oke, dalam hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Marsha atas Sama-sama, kesempatan Mbak dan Naila. juga Terima kasih, teman-teman. sharing-sharingnya. Sukses terus ya. Iya, Bu Oke. Marsha juga sehat selalu dan juga sukses untuk aktivitasnya. Barangkali setelah ini ada yang ingin dilanjutkan Ibu untuk aktivitasnya. Dipersilahkan Ibu. Mohon maaf Ibu untuk kekurangan dalam webinar ini. Terima kasih banyak untuk ilmu dan juga sharing-sharingnya. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat juga ya, Mbak Naila dan teman-teman. Baik Ibu. Mungkin live-nya. Baik Ibu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom komentar. Teman-teman sudah bisa isi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan dulu leave sebelum mengisi link absensi. Dan informasi juga kepada teman-teman peserta, jangan lupa join lagi pukul 15.00 karena kita akan masuk ke webinar sesi kedua yang tentunya akan menyuguhkan tema dan topik pembahasan webinar yang tak kalah menarik. Sampai bertemu lagi di webinar sesi kedua. Saya Naila ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.